Halo, Shalom Bapak dan Ibu, saudara dan saudari semua yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat datang di Go Bogor Sharing Live kali ini bersama dengan saya Renhat Litaniwan. Sebelum saya memulai sharing, saya mau mengucap syukur dulu karena di masa pandemi ini walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik atau tatap muka, tapi kita masih dipertemukan melalui media online seperti ini. Saya yakin dan percaya apapun bentuknya, apapun caranya, berkat anugerah dan kasih Tuhan, cinta Tuhan akan tetap sama buat kita semua. Nah, tema yang saya ambil untuk sharing kali ini adalah percaya apapun yang terjadi. Ayat ini saya dapatkan ketika awal-awal COVID-19 itu terjadi dan pandemi itu berlaku di Indonesia. Nah, ini saya dapatkan. Jadi, saya akan bacakan buat Bapak dan Ibu. Ayatnya diambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, dalam ayat ini ada 3 hal yang saya mau sharing buat Bapak dan Ibu semua. Yang pertama adalah kesulitan tidak akan mengubah cara pandang kita kepada Tuhan Yesus. Maksudnya apa yang poin pertama ini? Jadi, saya mau bilang, di bawah kolong langit ini, di bumi ini tidak ada satupun manusia yang bisa aman dari pandemi ini. Misalkan pertama, pekerjaan. Walaupun merasa pekerjaannya saat sebelum pandemi ini terjadi, itu pekerjaannya dapat menunjang kehidupan dia sehari-hari. Tapi ketika pandemi ini berlangsung, banyak di antara kita yang bahkan teman-teman saya pun ada yang terkena pemotongan gaji. Bahkan ada yang di PHK. Kontraknya nggak diperpanjang lagi, jadi perusahaan mau tidak mau untuk menahan kos untuk pembayaran gaji, jadi kontraknya tidak diperpanjang. Nah, itu berakibat pada PHK. Walaupun saat ini misalkan pekerjaannya udah settle, udah enak gitu ya. Tapi ada lagi poin yang kedua, kesehatan. Walaupun pekerjaannya nyaman segala macam, tapi kesehatan juga mempengaruhi dunia kesehariannya dia gitu. Nggak ada di dunia ini yang bisa bertahan dari COVID-19, atau saya bisa bilang bisa aman dari COVID-19. Walaupun OTG statusnya, tapi dia tetap kena gitu. Walaupun dia minum vitamin, dia ngejaga jarak segala macam, tapi kalau memang dasarnya akan kena COVID, ya kena COVID aja gitu. Jadi nggak akan ada di kolong langit ini yang bisa aman sekalipun. Saya mau bisa bilangin seperti itu. Nggak ada yang bisa aman sekalipun. Jadi cara pandang kita dalam kesulitan ini akan menentukan seberapa besar kita melihat Tuhan Yesus dalam hidup kita. Pada saat awal-awal pandemi terjadi, saya sempat ngobrol dengan istri saya. Saya ceritakan kekhawatiran saya waktu itu. Apabila nanti suatu saat organisasi atau tempat saya bekerja itu melakukan perampingan organisasi dan saya kena bagian itu, dan apa yang kita punya saat ini diambil alih, saya mau katakan Tuhan Yesus tetap baik buat keluarga kita. Dan ini diiyakan oleh istri saya. Istri saya mengatakan seperti ini, apapun yang terjadi di depan sana, apapun yang akan terjadi, walaupun itu kesulitan, kita harus tetap katakan Tuhan Yesus baik buat keluarga kita. Kesulitan tidak akan mengubah cara pandang kita kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang kita punyai saat ini, tanggung jawab, cara kita bekerja, cara kita melakukan sesuatu, itu harus penuh dengan rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Jadi nggak boleh jadinya loyo-loyo, jadinya asal-asalan, enggak. Tapi kita harus tetap lakukan yang terbaik. Dia katakan seperti itu. Nah, itu poin yang pertama, yaitu kesulitan tidak akan mengubah cara pandang kita kepada Tuhan Yesus. Poin yang kedua adalah mengucap syukur dalam segala hal dan di mana saja. Bacaan sebelumnya disebutkan, aku akan bersorak-sorai. Kalau hidup kita bukan buat Tuhan dan memuliakan Tuhan, jadi buat siapa? Ini tubuh kita, jiwa kita, ini ada yang punya. Kalau bukan buat Tuhan, jadi buat siapa? Nah, saya lakukan
pujian dan penyembahan itu biasanya ketika saya berangkat kerja atau pulang kerja. Saya lakukan itu di kendaraan saya. Saya setel Bluetooth, saya di situ menyanyi, saya di situ saat sedang dalam keadaan sulit, saya bahkan bisa menangis, saya berbahasa roh. Jadi tempat ternyaman saya adalah ketika saya menyetir dan menyetir di mobil gitu ya. Jadi saya akan menyembah Tuhan di saat-saat seperti itu. Kenapa? Karena tempat itu yang nyaman buat saya. Jadi kedap, ruangannya kedap. Jadi nggak bisa dilihat orang juga. Saya menangis, saya teriak-teriak itu juga nggak bisa dilihat orang. Jadi buat saya lebih nyaman di kendaraan. Jadi saya lakukan itu ketika saya berangkat atau pulang kerja. Nah, ada satu studi yang dilakukan di luar negeri. Jadi studinya itu dia mengamati hubungan antara kebahagiaan dengan kondisi kesehatan. Jadi peneliti itu memberikan tugas kepada respondennya selama 10 minggu. Jadi si respondennya akan disuruh melakukan pengisian hal-hal baik yang terjadi seminggu kebelakangan. Jadi ada 5 hal yang akan dia catat di buku catatan hariannya, 5 hal baik yang terjadi seminggu sebelumnya gitu. Nah, hasilnya mengatakan responden itu terbukti 25% lebih bahagia dari sebelumnya. Mereka juga menunjukkan kondisi tubuh yang lebih bugar ketimbang orang-orang yang kurang bersyukur dan atas apa yang dialami. Bila secara ilmiah telah dibuktikan bahwa orang yang mengucap syukur lebih berbahagia, mengapa kita tidak memilih untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Dengan cara puji Tuhan, sembah Tuhan, itu akan jauh lebih baik. Karena kenapa? Kesehatan itu sangat penting saat-saat seperti ini. Karena dengan imun yang baik, dengan pikiran yang fresh, dengan hati yang tentram, imun itu akan tercipta sendiri dalam tubuh kita dan kita akan lebih siap gitu ya dalam menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini. Kesehatan kita itu menentukan juga cara kita bekerja kan. Jadi kalau kita sakit-sakitan, pekerjaan kita juga akan terbengkalai. Jadi penting buat kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, di mana saja dan kapan saja, pasti bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu semua. Nah, poin yang terakhir adalah jalan keluar Tuhan yang sediakan. Ketika kita mengucap syukur, itu mulai keluar dari hati kita dan mulut kita, kesulitan yang dihadapi akan jauh lebih mudah dijalani. Kenapa? Bukan berarti tiba-tiba selesai masalahnya, bukan. Karena dengan mengucap syukur akan lahir namanya rasa tentram di dalam diri kita yang akan berimpact pada cara pandang kita dalam menyelesaikan masalah. Dengan rasa tentram juga akan membuat kita jauh lebih mudah untuk berdoa. Ayatnya di 1 Petrus 4 ayat 17, saya akan bacakan kembali. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu aja sharing dari saya. Poin-poinnya ada 3 tadi. Yang pertama, kesulitan tidak akan mengubah cara pandang kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal dan di mana saja. Dan ketiga, jalan keluar Tuhan yang sediakan. Nah, itu aja yang bisa saya sharingkan kali ini. Jangan menyerah dalam kondisi apapun, sesulit apapun saat ini. Tetap percaya Tuhan Yesus akan lakukan pekerjaannya. Kita lakukan bagian kita juga dengan takut akan Tuhan dan bertanggung jawab. Itu aja sharing yang bisa saya bagikan kali ini. Jangan lupa subscribe channel Go Bogor Online Service. Tuhan Yesus memberkati.